Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini kita semua dapat berkumpul dalam majelis yang dikatakan salah satu taman daripada taman-taman surga Allah, yaitu majelis ilmu. Semoga duduknya kita saat ini menjadikan kita nanti dapat duduk di taman surga Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua mendapatkan pahala besar dari apa yang kita lakukan, dan pahalanya semoga disampaikan kepada ahli kubur kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, semoga mereka semua diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat, orang-orang yang mengamalkan ajaran beliau. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, selamat dari neraka, masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kitab As-Sulamut Taufiq karya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, menjelaskan tentang macam-macam kemurtatan. Sebagaimana kita ketahui, kemurtatan itu ada 3 macam. Yang pertama dari segi keyakinan, yang kedua dari segi perbuatan, yang ketiga dari segi ucapan. Dan ini semua harus kita hindari. Dan kita tidak bisa menghindari itu kecuali kalau sudah mengetahui. Inilah pentingnya kita belajar agar kita semua bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, yaitu salah satunya tentang kemurtatan ini, na'udzubillah min dzalik. Sampai pada kalimat au jawaza nubuwata ahadin ba'da nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Termasuk perbuatan murtad, na'udzubillah min dzalik, adalah membolehkan, menyetujui, mempercayai ada kenabian seseorang setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah bertentangan dengan akidah Islam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan khatamul anbiya'i wal mursali, penutup para nabi dan rasul, dan setelah beliau tidak akan ada lagi nabi dan rasul. Meskipun nanti di akhir zaman Nabi Isa alaihi salam akan diturunkan oleh Allah dari langit ke bumi ini untuk membantu Imam Mahdi membunuh Dajjal, tetap Nabi Isa waktu itu bukan menjadi nabi yang baru. Bahkan beliau adalah harus beriman dengan Nabi Muhammad SAW, mengamalkan ajaran syariat Nabi Muhammad SAW. Dan diceritakan memang Nabi Isa alaihissalam nantinya akan menikah sebagaimana syariat Nabi Muhammad SAW, dan ini membatalkan apa yang diyakini orang-orang Nasrani, bahwa menikah itu bertentangan dengan ajaran Nabi Isa atau Yesus yang mereka akui. Mereka nanti akan melihat bahwa Nabi Isa alaihissalam akan mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW, mengharamkan babi, dan akan menikah dengan seorang perempuan,
dengan pernikahan Islam dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan memang sudah dikabarkan bahwa sebelum munculnya Dajjal akan muncul banyak Dajjal-Dajjal yang mengaku sebagai nabi-nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata juga banyak orang Islam yang percaya ketika ada orang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini mengindikasikan bahwa orang yang mengaku sebagai nabi dan orang yang percaya dengan kenabian setelah Nabi Muhammad SAW ini adalah orang yang bodoh, tidak mengerti daripada ajaran agama Islam. Sebagai contoh, sifat wajib bagi Rasul ada 4, yaitu sidik, kemudian amanah, tabligh, dan fatonah. Sidik itu harus dimiliki seorang Rasul, yaitu tidak pernah berbohong sama sekali sejak kecil sampai beliau meninggal dunia. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa, karena itu penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ceritanya seorang nabi itu melakukan kebohongan, baik dalam ucapannya ataupun tindakannya. Bahkan Nabi Muhammad SAW dikatakan as-sadiqul masduq. Orang yang paling benar ucapannya adalah Nabi Muhammad SAW. Semua orang tahu apa yang disabdakan Nabi itu pasti benar, karena dikatakan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau Nabi Muhammad SAW ini tidak berbicara dari hawa nafsu. Semua itu adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun menurut logika kita tidak masuk akal, tapi apa yang disampaikan Nabi pasti benar. Kita ambil contoh yang mungkin zaman dahulu orang-orang tidak paham kebenaran sabda Nabi Muhammad SAW. Kalau dikatakan jika ada lalat masuk ke dalam air di gelas kalian, maka sebelum kalian mengambil baru diminum airnya, jangan dibuang, karena itu menyia-nyiakan air. Hal ini setelah diteliti oleh para ilmuwan, dikatakan bahwa salah satu sayap lalat itu mengandung bakteri. Ketika masuk ke dalam air itu akan mengkontaminasi atau mengotori air tersebut. Tetapi di sisi atau di sayap yang lain, di situ terdapat penawarnya, antibakteri. Sehingga ketika dicelupkan badan lalat tersebut, antibakteri ini akan menetralkan sayap yang lainnya yang mengandung bakteri, sehingga itu air akan kembali netral, tidak mengandung bakteri. Dan ini bukan omong biasa, ini sudah diteliti oleh para ilmuwan zaman sekarang. Ini salah satu contoh. Kalau kita lihat semua yang dikatakan Nabi itu pasti benar, dan itu memang sifat daripada seorang Rasul yang pertama harus sidik. Kalau ada orang yang mengaku sebagai Rasul atau Nabi, teliti dulu. Apakah dia pernah berbohong meskipun satu kali? Bahkan bukan seorang Nabi dan Rasul. Diceritakan salah satu kriteria para periwayat hadis itu dikatakan hadisnya sahih kalau dia tidak pernah berbohong ketika diketahui manusia. Kalau dia pernah berbohong, bahkan sering berbohong, hadisnya ini tidak dianggap kuat, dianggap hadis yang dhaif, yang lemah, karena bisa jadi itu akan berbohong dengan apa yang diucapkan mengatasnamakan hadis Nabi Muhammad SAW. Diceritakan Imam Bukhari rahimahullah, ulama yang mengumpulkan hadis-hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW dan memiliki derajat
yang tertinggi dalam masalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Pernah beliau mendengar di satu tempat ada seseorang sahabat Nabi atau muridnya yang mendapatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW dan dikatakan hadisnya sahih. Maka Imam Bukhari ini melakukan perjalanan jauh dari tempatnya ke tempat sang penerima hadis tadi itu dengan jarak perjalanan sekitar 16 hari naik onta. Setelah melakukan perjalanan sudah mendekat dengan rumah orang yang mendapatkan hadis Nabi tadi, Imam Bukhari melihat dari jauh. Dilihat orang yang dikatakan membawa hadis. Jadi di sore hari mengambil beberapa daun dari tanaman untuk menggiring kambingnya supaya mau masuk ke kandang. Diambil beberapa tangkai yang ada daunnya, kemudian dia tawarkan, seolah-olah menawarkan kepada kambing itu agar kambingnya mau mendekat untuk masuk ke kandang. Akhirnya lama-lama kambingnya mendekat. Sudah sampai di dekat laki-laki tadi, kemudian digiring untuk masuk ke kandang. Setelah masuk ke kandang, kambing-kambing tadi itu dikunci. Ternyata daun-daun yang ada di tangkai ini tidak diberikan kepada kambing tadi. Dia hanya membujuk saja atau menipu kepada kambing-kambingnya supaya mau masuk ke kandang. Nah, dilihat itu dari jauh, kemudian sampai mendekat. Akhirnya sebelum dekat dengan orang tadi itu, Imam Bukhari berpaling ingin pergi dari rumah orang yang dikatakan membawa hadis tadi. Dan orang tadi tahu, akhirnya dipanggil. Siapa kamu? Ada apa kamu mau ke sini dan kenapa sekarang kamu hendak pergi? Maka Imam Bukhari berkata, saya adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Saya datang dari jauh karena mendengar Anda membawa hadis dari Nabi Muhammad SAW. Dan dikatakan hadis itu riwayatnya sahih. Terus kenapa kamu tadi mau kembali? Apa dikatakan Imam Bukhari? Iya, sebenarnya saya tadi itu mau bertanya tentang hadis yang Anda dapatkan dari Nabi Muhammad SAW. Tapi saya lihat apa yang Anda lakukan ini adalah membohongi kambing, berdusta kepada kambing dengan mengiming-iming akan memberikan daun. Ternyata ketika kambing sudah dekat dan mau masuk kandang, Anda tidak berikan daun tadi. Dan itu adalah bukan sifat orang yang membawa hadis sahih dari Nabi SAW. Berbohong itu bukan sifatnya seorang yang hadisnya sahih dan diterima kuat, meskipun itu kepada hewan. Maka dengan itu Imam Bukhari tidak jadi mengambil hadis yang dibawa orang tersebut. Nah, ini bukan seorang nabi, hanya seorang periwayat hadis saja. Kalau pernah berbohong itu tidak diterima hadisnya sebagai hadis yang sahih, yang kuat. Apalagi seorang nabi. Kalau nabi itu pernah berbohong sekali, maka akan dianggap atau disangka oleh umatnya apa yang disampaikan Nabi itu pasti berbohong, meskipun kadang-kadang itu benar. Karena itu harus seorang pemimpin, apalagi pemimpin agama, itu terkenal dengan kejujurannya, karena itu akan menjadikan apa yang dia sampaikan dipercaya orang. Kalau dia terkenal dengan berbohong, maka apapun yang dia sampaikan tidak akan dipercaya oleh orang. Nah, itu salah satu sifat Rasul, dan tidak didapati lagi sifat sidik ini kepada manusia umum selain nabi-nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW.
apalagi dia terkenal dengan orang yang pandai menipu jamaahnya, memberikan berita-berita yang berbohong dan sebagainya, tidak mungkin dia menjadi seorang nabi dan rasul. Dan nabi rasul itu adalah yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sifat nabi dan rasul itu adalah amanah. Apa amanah itu? Amanah dalam arti syariat adalah orang yang menjauhi perbuatan dosa besar dan tidak sering melakukan perbuatan dosa kecil. Itu secara umum. Tapi kalau bagi para nabi dan rasul, amanah itu adalah terjaganya nabi dan rasul dari perbuatan dosa dan salah. Nah, ini tidak bisa dilakukan orang biasa yang selalu banyak berbuat dosa dengan pandangannya, dengan ucapannya, dengan pendengarannya. Seorang nabi dan rasul tidak pernah melakukan dosa sejak lahir sampai meninggal dunia, kecuali dibuat lupa atau dalam kesalahan tadi itu terdapat hikmah yang besar. Kalau secara sengaja berbuat salah ini atau dosa, tidak dilakukan oleh nabi dan rasul, karena mereka sifatnya ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Mereka itu terjaga seperti malaikat. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Nabi Adam yang memakan buah yang dilarang oleh Allah, atau nabi-nabi yang lain? Nah, semua itu bukan karena kesengajaan beliau untuk melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu memang ada tujuan di dalam melakukan hal-hal tersebut. Karena Nabi Adam itu memang diciptakan di surga, tapi Allah perintahkan untuk memakmurkan dunia. Dikatakan kepada malaikat-malaikat Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berkata kepada malaikat, aku jadikan di dunia ini adalah khalifah, orang-orang yang memakmurkan bumi atau dunia. Maka kalau Nabi Adam itu Allah tidak turunkan ke dunia, maka ayat ini tidak lagi berfungsi. Oleh karena itu, semua yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul, meskipun secara zahir terlihat kesalahan, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan semuanya itu adalah terjaga dari perbuatan salah dan dosa. Yang ketiga adalah fatonah dan tabligh. Fatonah itu artinya cerdas. Tidak ada nabi itu kecuali dia yang paling pandai di kaumnya dan di zamannya. Bukan hanya secara keilmuan akademisi, bahkan secara keilmuan apapun nabi dan rasul itu yang paling pandai. Karena tidak mungkin orang yang bodoh bisa dijadikan pemimpin. Karena akan salah di dalam aturannya, akan salah di dalam apa yang dia sampaikan. Oleh karena itu, semua yang kita dapatkan daripada hadis-hadis Nabi, ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu adalah yang paling sempurna di antara aturan-aturan manusia. Tidak ada yang mengalahkan daripada aturan Nabi Muhammad SAW. Karena itu beliau adalah orang yang fatonah, yang paling cerdas, paling pandai. Kalau kepandaian manusia ini terbatas, ilmu yang dia dapatkan itu hanya yang dia peroleh dari pengalaman, dari belajar, dari informasi dan sebagainya. Tidak bisa menjangkau apa yang tidak pernah dia dengar. Tidak bisa menjangkau apa yang tidak pernah dia pelajari. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, itu bisa menjangkau alam akhirat.
bisa menjangkau alam kubur, bisa menjangkau alam di padang mahsyar, bahkan menjangkau surga dan neraka. Siapa-siapa yang masuk surga Nabi tahu. Siapa-siapa yang masuk neraka Nabi sudah mengetahui. Dan itu tidak bisa dimiliki oleh seorang nabi dan rasul, kecuali seorang nabi dan rasul. Oleh karena itu tidak boleh dan tidak mungkin ada manusia biasa yang levelnya naik sampai derajat nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu pasti orang yang bodoh yang mengaku sebagai nabi dan rasul, atau juga yang mempercayainya adalah orang-orang yang tidak pernah belajar tentang akidah Islam yang benar. Kalau ada orang yang membolehkan, mempercayai atau mengaku sebagai nabi dan rasul, hukumnya murtad, na'udzubillah min dzalik, karena itu berkaitan dengan keimanan kita kepada rukun-rukun iman yang 6, salah satunya iman terhadap rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Wal qismu tsani al-af'al. Macam murtad yang kedua adalah bentuk perbuatan. Kasujudin li sonamin, seperti sujud kepada berhala. A'udzubillah min dzalik. Berhala ini kalau zaman Nabi adalah patung-patung yang disembah. Dan kadang-kadang karena kita tidak terlalu mendalam tentang masalah berhala ini, kadang-kadang banyak orang yang datang ke candi, datang ke pura dan sebagainya. Nah, ini hukumnya dasarnya adalah tidak boleh. Apalagi jika dia mengikuti prosesi-prosesi ibadah agama lain yang ada di tempat-tempat ibadah agama lain tersebut. Dan dikhawatirkan itu adalah termasuk kemurtatan, na'udzubillah min dzalik. Au syamsin, atau sujud kepada matahari, au makhlukin akhir, atau sujud kepada makhluk yang lain. Nah, sujud itu khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menghormat sesama makhluk sampai batasan sujud. Tidak boleh. Meskipun kepada ibu kita tidak boleh. Orang yang sujud kepada ayahnya, kepada ibunya, ini hukumnya haram. Karena sujud itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menghormat dengan cara membungkukkan badan, ini ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Karena juga membungkuk itu salah satu gerakan ibadah kepada Allah, yaitu rukuk. Makanya kalau kita melakukan penghormatan kepada manusia dengan membungkukkan badan seperti orang rukuk, ini adalah dilarang. Oleh karenanya, kalau kita menghormat dengan orang lain, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, karena akan berlebihan. Kecuali kalau memang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Sujudnya malaikat kepada Nabi Adam ini bukan murtad, justru itu mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau malaikat tidak mau sujud atas perintah Allah seperti yang dilakukan iblis, maka dia hukumnya kafir. Karena apapun yang diperintah oleh Allah itu wajib untuk ditaati, meskipun itu dengan melakukan sujud kepada makhluk. Tapi itu hanya terjadi bagi malaikat yang sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu tidak ada lagi perintah untuk sujud kepada makhluk. Makanya kita tidak perlu ikut-ikutan orang yang terlalu menghormat sama orang lain sampai membungkuk, apalagi sampai sujud. Ini tidak boleh, tidak layak. Dan menghormati orang lain itu dari hati. Kalau kita meskipun merundukkan badan, tapi hati kita merasa tidak secara ikhlas, tidak
tidak mentaati, maka itu hukumnya juga tidak menghormat kepada orang lain. Itu hanya pura-pura saja. Wal qismus tsalits al-aqwal. Macam murtad yang ketiga adalah dengan ucapan-ucapan. Wa huwa katsiratun jiddan, dan ini banyak sekali. La tanhasir, tidak terbatas. Minha an yaqula li muslimin ya kafir. Termasuk murtad naudzubillah dengan ucapan kalau ada orang berkata kepada sesama muslim, hai orang kafir. Ini hukumnya murtad secara ucapan. Karena orang yang menuduh orang lain, dikatakan dalam hadis Nabi itu, kalau tuduhan tadi benar kepada orang yang dia tuduh, maka itu tidak akan berpahala. Ya sesuai dengan apa yang dia ucapkan, tapi tidak ada pahala. Tetapi kalau yang dituduhkan ini tidak sesuai dengan orang yang dituduhkan, tuduhan itu akan kembali kepada dirinya. Kalau dia jelas-jelas orang Islam disebut dengan orang kafir, wahai orang kafir, maka tuduhan tadi kembali kepada dirinya dan dia menjadi murtad. Na'udzubillah min dzalik. Au ya Yahudi, atau berkata wahai Yahudi, au ya Nasrani, atau berkata wahai orang Nasrani. Nah, ini meskipun bergurau hukumnya murtad. Na'udzubillah min dzalik, atau dikatakan komunis. Nah, ini jangan kita mengotori lisan kita dengan kata-kata yang na'udzubillah bisa menyebabkan murtad. Wa ya adimaddin, wahai orang yang tidak beragama, atau orang ateis atau komunis. Padahal dia orang Islam disebut ateis, nggak punya agama, nggak punya Tuhan. Nah, ini hukumnya kembali kemurtatan kepada orang yang berkata. Muridan bidzalika annalladzi alaihi al-mukhatab minad din kufrun. Tujuannya dia menuduh orang yang punya agama, yang dia ajak berbicara itu atau lawan bicaranya sebagai orang kafir, au Yahudiyah, atau sebagai orang Yahudi, au Nasraniyah, au laisa bidinin, atau orang Nasrani atau orang yang tidak punya agama. Nah, ini bahaya, na'udzubillah min dzalik. Jangan kita gampang-gampang mengucapkan kata-kata kafir, ateis, komunis kepada orang Islam. Al-muslim akhul muslim. Orang Islam itu saudara dengan orang Islam yang lain. Kalau tidak bisa berkata yang baik, minimal diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa berkata baik, ya diam daripada mengucapkan kalimat-kalimat murtad. Na'udzubillah min dzalik. Berikutnya wakasukhriyah bismin min asma'ihi ta'ala. Atau berikutnya adalah merendahkan, melecehkan terhadap salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Au wa'dihi au wa'idihi, atau meremehkan dengan jaminan surga Allah atau ancaman neraka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mimman la yakhfa alaihi nisbatu dzalika ilaihi subhanahu wa ta'ala. Dari perkara yang sudah tidak samar lagi, itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini banyak kita dengar, na'udzubillah, karena kebodohan orang-orang yang mengucapkannya. Dia ketika dinasihati, jangan kamu lakukan ini, nanti kamu masuk neraka, disiksa. Maka dia menolak, tidak ada neraka itu. Nah, ini meremehkan dengan neraka Allah, padahal itu jelas dalilnya ada di dalam Al-Quran, dan itu jelas adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukumnya ini murtad. Na'udzubillah min. Atau ketika ada orang yang diajak untuk ibadah, dia ditawarkan nanti akan masuk surga yang dengan penuh kenikmatan,
tapi dia mengejek atau merendahkan apa surga itu, ya sama saja surga dengan yang ada di dunia ini, maka ini hukumnya murtad. Na'udzubillah min dzalik. Jangan kita main-main dengan urusan agama, bahaya. Silahkan bergurau, tapi jangan dengan urusan agama, karena tidak ada urusan agama ini yang bergurau. Tidak ada urusan agama itu yang main-main, lelucon, tidak ada. Semuanya adalah serius. Kalau orang berbuat pahala, berbuat taat, dapat surga, nanti akan merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang melakukan dosa, akan mendapatkan siksa di neraka. Tidak ada orang yang main-main dengan urusan agama, kecuali orang yang na'udzubillah bisa dikategorikan murtad, keluar dari agama Islam karena ucapannya yang sembrono. Nabi menyatakan sallallahu alaihi wasallam, dikatakan banyak mayakubun nasu ala nari ala khasaidi alsinatihim au kama qala Rasulullah. Banyak orang-orang nanti itu masuk neraka bukan karena perbuatan yang besar, tapi atas hasil panen lisan-lisan mereka. Ngomongnya mereka ini yang menyebabkan masuk neraka, bukan karena mencuri, bukan karena berzina, bukan karena dosa besar, tapi gara-gara ucapannya itu dia bisa masuk neraka. Maka dikatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia dunia maupun akhirat itu kalau bisa menjaga lisan. Kalau lisannya dijaga, jangan sampai berkata yang buruk. Kalau bisa dengan zikir kepada Allah, ini akan meningkatkan pahala di sisi Allah. Orang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, itu bisa memenuhi timbangan amal ibadahnya dengan pahala. Banyak zikir-zikir yang mudah yang kita lakukan, tapi pahalanya besar. Tapi dengan kalimat yang diucapkan lisannya, meskipun itu remeh, merendahkan Allah, merendahkan surga dan neraka, itu akan mendatangkan siksa. Dia dimasukkan ke neraka yang dalamnya 70 tahun perjalanan. Dia tidak akan keluar dari situ sebelum lisannya benar-benar dibersihkan daripada dosa dan kemurtatan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua terhindar dari kemurtatan ini dengan tidak mempermainkan urusan agama, tidak bergurau dengan urusan agama, karena tidak ada urusan agama ini yang main-main. Semuanya serius, kecuali urusan dunia ini yang main-main saja. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.